Dor, satu tembakan kembali diberikan oleh Caroline kepada salah satu anak buah Hugo. Aku tidak akan membunuh kalian secepat itu, aku akan memberi kalian kesempatan untuk mengatakannya. Jika kalian tidak membuka suara maka aku akan menyiksa kalian sedikit demi sedikit. Kalau perlu aku akan menyayat kulit kalian. Aku ingin kalian merasakan kesakitan, aku ingin kalian merasakan kematian yang semakin mendekat, ucap Caroline. John dan beberapa anak buahnya yang ada di samping Caroline mereka benar-benar baru melihat seperti apa kemarahan seorang wanita. Dengan begitu santainya Caroline menyiksa salah satu anak buah Hugo dengan begitu santai. Besi yang ada di tangannya dimainkan seperti permainan anak kecil, senyum cantik itu bagaikan senyum malaikat kematian yang akan mencabut nyawa targetnya. Bunuh saja aku, bunuh saja, teriak salah satu pria. Aku tidak boleh membunuhmu semudah itu, aku harus menyiksamu perlahan-lahan, aku tidak boleh membuatmu mati secepat itu. Jika aku melakukannya maka itu tidak pantas kan? Jawab Caroline. Nafas yang mulai terputus-putus membuat dua anak buah Hugo menatap wanita cantik yang ada di depan mereka. Sebelum Caroline sampai di tempat Eric, ternyata salah satu anak buah Eric ada yang berkhianat. Dia yang selalu membocorkan informasi kepada Hugo hingga Eric tertangkap dan sekarang sudah dipindah ke suatu tempat. Asteris Brazil Asteris. Tuan, suara lirih Kelvin memanggil majikannya. Tenanglah, Kelvin, kita akan keluar dari sini, jawab Eric. Tuan, kemungkinan besar salah satu anak buah kita ada yang berkhianat. Pria itu selalu mengetahui gerak-gerik kita, pria itu sudah mengetahui seluruh rencana Tuan, ucap Kelvin. Kamu benar sekali, aku yakin anak buahku itu bersama dengan istriku di sana. Jika benar istriku mencari keberadaanku maka nyawanya akan dalam bahaya. Eric benar-benar mengkhawatirkan sang istri, bagaimana kondisi istrinya, pria itu sudah tahu kalau sang istri mencari keberadaannya. Nyonya pasti akan menemukan kita, Tuan. Saya yakin Nyonya akan menemukan keberadaan kita, ucap Kelvin. Eric tersenyum, pria itu tidak akan pernah mengira istrinya akan senekat ini, bahkan lebih nekat dari kebanyakan wanita manapun. Aku meremehkan istriku, Kelvin. Aku benar-benar meremehkannya, ternyata istriku wanita yang sangat kuat, dia lebih cerdik dari yang aku pikirkan. Tuan harus selalu ingat, Nyonya adalah wanita yang berbeda dari wanita yang lain, dia adalah seorang wanita yang tidak akan bisa ditebak sama sekali, jawab Kelvin. Seperti apapun dan bagaimanapun Kelvin akan tetap mengkhawatirkan istrinya, dia tidak akan pernah bisa kehilangan wanita yang begitu dia cintai. Jatuh cinta pada pandangan pertama di kasino miliknya. Asteris Meksiko Asteris. Caroline mulai membaca gerakan tubuh dari dua pria itu, beberapa barang dari anak buah Eric juga ditemukan di sana. Kemana mereka membawa suamiku dan anak buahnya? Tanya Caroline. Hahaha, kamu kira kamu akan bisa menemukan mereka? Cibir si pria. Caroline tersenyum mendengar perkataan seperti itu. Aku lebih nekat dari wanita manapun, jika kalian berkata seperti itu maka kalian harus bersiap-siap jika mulut kalian ini akan aku gores dengan sayatan yang indah, jawab Caroline. Jika kami mengatakan di mana keberadaan mereka, apakah kamu akan melepas kami? Tanya salah satu pria yang tangannya sudah dihunus dengan pipa besi oleh Caroline. Akan kupastikan kalian hidup, akan kupastikan kalian kembali ke keluarga kalian. Tapi jika kalian berani membohongiku, aku sarankan kalian lebih memilih mati daripada aku menyiksa kalian, jawab Caroline. Bodoh, kenapa kamu mengatakannya? Wanita ini akan tetap membunuh kita. Bentak pria yang kakinya sudah ditembak Caroline. Aku selalu menepati kata-kataku, tapi jika kalian berbohong, maka kalian harus mengatakan selamat tinggal. Caroline yang kemudian berdiri. Aku akan mengatakan di mana keberadaan mereka asalkan kamu melepaskan kami. Kamu tidak akan membunuh kami, ucap salah satu pria itu kemudian menatapnya. Akan kujamin kalian hidup, aku akan meminta anak buahku untuk mengantar kalian kembali ke tempat kalian dengan selamat. Tapi jika kalian berani berbohong satu kali saja maka ucapkan selamat tinggal. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun membodohiku. Aku tidak akan membiarkan siapapun melakukan kecurangan. Dua pria itu menatap Caroline, wanita itu memang berbeda dengan para wanita yang lain. Kata-katanya begitu tegas, aku mempunyai anak dan istri. Aku ingin kembali kepada mereka, jika kamu bisa menepati janjimu, maka aku akan mengatakannya di mana mereka, ucap si pria. John, pastikan mereka selamat sampai di tempat mereka. Kembalikan mereka kepada keluarga mereka. Oh ya, jangan lupa jika sampai mereka berkhianat, bunuh mereka di tempat. Tapi jika kalian berani membodohiku dan membohongiku, akan kupastikan aku mendapatkan informasi mengenai keluarga kalian.
Mereka yang tidak tahu apa-apa itu akan membusuk di neraka seperti kalian, ancam Caroline. Jangan menyentuh keluargaku. Aku akan mengatakannya, jawab si pria. Mau tidak mau dua pria itu mengatakan di mana keberadaan Hugo saat ini. Salah satu pria itu juga mengatakan sesuatu. Dia mengatakan Caroline harus berpikir ulang jika ada sayap terbang di atas kepalanya. Caroline harus menembaknya. Rawat luka mereka, pinta Caroline. Tapi, Nyonya, apa Nyonya yakin mereka tidak akan membohongi kita? Tanya Hugo. Rawat luka mereka dahulu, nanti kita bicara, pintar Caroline. Hugo meminta beberapa anak buahnya untuk merawat dua pria itu, sedangkan dia dan Caroline pergi ke suatu tempat untuk membicarakan mengenai sebuah isyarat yang dikatakan oleh dua pria itu. Ada apa, Nyonya? Tanya John. Kamu tahu apa maksud dari dua pria tadi, John? Tanya Caroline. Maksud Nyonya, dua pria itu tadi mengatakan sebuah isyarat kepadaku, jawab Caroline yang kemudian menulis sesuatu di ponselnya, pengkhianat. Maksud Nyonya salah satu anak buah kita ada yang berkhianat? Tanya John. Caroline menganggukkan kepalanya. Lalu, siapa Nyonya? Kita akan cari tahu jika dia membuat kita seperti orang bodoh, maka kita akan pancing dia seperti kelinci yang masuk ke jebakan. Caroline sudah memastikan dia akan membuat orang yang sudah mengkhianatinya dan sang suami mendapatkan balasan yang tidak akan mungkin dia pikirkan selama ini. Pastikan semuanya dalam kondisi seperti biasa, katakan kalau mereka hanyalah pancingan dan mereka akan membawa kita kepada Hugo, ucap Caroline. Baik, Nyonya, jawab John yang kemudian mengumpulkan anak buahnya. Sebelum itu jangan meminta beberapa anak buahnya untuk berkumpul di suatu tempat sedangkan dia sendiri memberitahu kepada dua pria itu. Jika mereka ingin selamat dan dikembalikan ke tempat mereka, maka mereka harus bekerja sama dengannya. Jika sampai keberadaan Hugo bocor maka anak buah Eric yang berkhianat itu mungkin akan membunuhnya. Kalian paham? Tanya Hugo. Dua anak buah Hugo menganggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, sesuai perintah Nyonya kalian harus melakukan akting sebaik mungkin. Aku akan membiarkan dua anak buahku membawa kalian kembali ke tempat kalian. Dua anak buah Hugo menyanggupi permintaan John, sedangkan Caroline dia mengumpulkan 28 anak buahnya tidak termasuk dua pria yang ditugaskan untuk menjaga dua anak buah Hugo. Iya, wanita itu masih belum mendapatkan keberadaan Anda, si pengkhianat sudah memberi informasi kepada Hugo. Sedangkan Caroline, dia sudah mengetahui siapa orang yang sudah berkhianat padanya, dari semua gelagat pria itu Caroline menebak kalau mereka akan melakukan sesuatu. Caroline sudah bersiap-siap dengan semua rencananya bersama dengan John, beberapa anak buahnya sudah dipecah menjadi dua. Caroline akan menangkap si pengkhianat dengan tangannya sendiri. Wanita itu memakai sebuah alat seperti cincin namun mempunyai besi yang lumayan tebal. Apa Nyonya akan melakukannya? Tanya John. Tentu saja aku akan melakukannya, John. Aku tidak akan membiarkan dia lepas begitu saja. Beraninya dia mengkhianatiku, tak ada jalan keluar bagi pengkhianat. Caroline yang kemudian berjalan ke tempat beberapa anak buahnya. Dua anak buah Hugo sudah diamankan, Fitri membawa seluruh anak buahnya ke salah satu ruangan. Apa kita akan langsung mencari keberadaan Tuan Eric, Nyonya? Tanya salah satu anak buah John. Tentu saja aku akan pergi mencari keberadaan suamiku, tapi sebelum itu aku harus mengatakan ini kepada kalian. Caroline yang kemudian berdiri. Dia mengambil salah satu pistol yang ada di tubuhnya, dia mengarahkan pistol itu kepada beberapa anak buahnya. Melihat hal itu tentu saja mereka sangat terkejut, sontak beberapa anak buah Eric langsung memecah dirinya. Ada apa, Nyonya? Tanya beberapa anak buah Eric. Kalian akan tahu nanti, jawab Caroline. Pistol yang ada di tangan Caroline sudah diarahkan ke salah satu anak buah John, dia menarik pelatuknya kemudian. Dor, satu tembakan mengenai si pria pengkhianat. Apa yang Anda lakukan? Seru beberapa anak buah sang suami. Aku tidak akan memberi maaf kepada seorang pengkhianat, jawab Caroline. Maksud Nyonya? Tanya mereka semuanya. Kenapa kita tidak bisa menemukan keberadaan suamiku? Karena salah satu di antara kalian sudah berkhianat dan pengkhianat ini sudah aku beri hukuman, jawab Caroline. Apa salahku, Nyonya? Aku bukanlah pengkhianat, ucap si pria. Caroline tersenyum kemudian mendekatinya. Kamu kira aku tidak tahu apa-apa? Kamu kira aku wanita bodoh? Kamu harus tahu, aku tidak sebodoh itu dan aku tidak akan menjadi bodoh karena kamu mengelabuhiku, jawab Caroline. Aku adalah anak buah setia dari Tuan Eric, aku tidak mungkin mengkhianatinya. Si pria terus mengelak. Tentu saja Caroline hanya tersenyum, dia menatap pengkhianat yang sudah mengkhianatinya. Aku tidak akan pernah memberimu maaf karena kamu sudah berani membohongiku,
Aku tidak akan pernah memberimu maaf karena kamu sudah membuatku seperti ini. Kamu harus tahu, pengkhianat sepertimu tidak akan aku lepaskan seperti apapun. Kamu sudah mengkhianati suamiku, maka hukuman ini pantas untukmu, jawab Caroline. Apa Nyonya yakin kalau dia adalah pengkhianatnya? Tanya salah satu anak buahnya. Tentu saja aku tahu karena aku sudah memantau dia, setiap gerakannya sudah aku ketahui, dan juga anak buah Hugo yang tadi kita tangkap juga sudah memberi informasi kalau salah satu anak buahku sudah berkhianat, jawab Caroline. Beberapa orang yang ada di sana menatap pria yang sudah terluka itu. Kamu sudah menjual informasi maka lidahmu itu sudah tidak berguna lagi, mulut yang suka melakukan kejahatan maka mulut itu harus aku sobek. Caroline yang kemudian mengambil gunting yang dia temukan di tempat itu. Wanita itu tersenyum, senyumnya memang seperti malaikat pencabut nyawa. Ucapkan selamat tinggal, kamu sudah berani mengkhianatiku maka kamu harus berani menanggung konsekuensinya. Berapa uang yang diberikan kepadamu maka uang itu tidak akan berguna sama sekali bagimu. Caroline yang kemudian tersenyum. Sifat kejam Caroline akhirnya perlahan-lahan mulai tumbuh begitu menakutkan hingga siapapun yang melihatnya akan bergidik ngeri. Eric terkenal kejam namun istrinya lebih mengerikan, pantas saja beberapa anak buah Eric mengatakan kalau Caroline adalah malaikat pencabut nyawa. Begitu kejam dia memberi hukuman kepada siapapun yang sudah mengkhianatinya, begitu baik dia kepada orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada sepasang suami istri itu. Ikat dia di sini, jangan biarkan dia mati secepat itu. Lidahnya sudah tidak berfungsi mulutnya tidak bisa dibuat untuk berbicara, dia sudah tidak berguna karena dia sudah berani mengkhianatiku. Beberapa perkataan juga apa yang dilakukan oleh wanita itu membuat sebagian anak buahnya bergidik ngeri. Mereka mengusap tangan mereka berulang kali, dengan menyentuh dada mereka saat melihat Caroline menyiksa anak buahnya yang berkhianat. Aku akan memberikan kalian lebih dari yang kalian inginkan, aku akan memberikan kalian lebih dari yang kalian lakukan jika kalian berkhianat. Setelah mengatakan itu Caroline langsung bergegas meninggalkan anak buahnya. Tatapan mata yang sangat menakutkan itu membuat mereka harus berpikir ulang. Terasa ludah yang ada di tenggorokan mereka tidak bisa ditelan dengan baik, begitu pula dengan John. Tatapan matanya tidak bisa teralih ketika dia melihat istri bosnya itu, memberi siksaan yang begitu luar biasa. Apa kita akan ke Brasil, Nyonya? Tanya John. Tentu, hilangkan semua jejak kita terlebih dahulu, buat seolah kita kehilangan arah. Baik, Nyonya. John yang kemudian mulai menyebar informasi kalau mereka sudah kehilangan arah dan mungkin akan kembali ke tempat mereka. Hugo yang berada di markasnya dia sudah mendapat informasi kalau istri dari Eric itu sudah kehilangan arah, mereka akan segera kembali ke tempat mereka. Hahaha, ternyata anak buahmu tidak bisa mencari keberadaanmu, Eric. Lihatlah mereka semuanya itu bodoh, mereka tidak bisa menemukan keberadaan kalian. Seru Hugo. Eric dan yang lain tentu saja terdiam, pria itu masih belum tahu kalau rencana lanjutan sudah dibuat oleh Caroline dan John. Caroline juga sudah memberitahu mengenai keberadaan Eric kepada Paman McQueen. Pria itu memutuskan untuk menyusul Caroline ke Brasil, mungkin akan butuh waktu yang sedikit lama bagi Paman McQueen untuk sampai ke negara itu. Keesokan hari pesawat Caroline sudah mendarat di salah satu tempat. Lebih baik kalian beristirahat dahulu, kita harus mencari losmen atau apapun, kita di sini adalah orang asing jangan bertindak terlalu gegabah, perintah Caroline. Baik, Nyonya, jawab John yang kemudian meminta anak buahnya untuk mencari mobil untuk mereka sewa. Setelah sampai di tempat itu Caroline mencari penginapan, hotel atau apapun untuk mereka bersembunyi. Mereka harus menghilangkan jejak terlebih dahulu untuk mencari keberadaan Eric dan yang lain. Nyonya, saya sudah menemukan keberadaan Tuan Eric, cincin itu sudah diaktifkan. Baiklah, John, coba kamu pantau tempat itu, kita tidak akan langsung menyerang mereka, kita tidak tahu mereka seperti apa jika kita langsung menyerang mereka. Takutnya tempat itu adalah markas besar mereka, ucap Caroline. Baik, Nyonya, jawab John yang kemudian meminta beberapa anak buahnya untuk mencari keberadaan Eric dan yang lain. Sekitar 2 hari Caroline memantau tempat yang sudah dilacak oleh John. Nanti malam kita akan bergerak, ucap John. Itu adalah sebuah tempat yang sudah terbengkalaikan, John. Tanya Caroline. Benar sekali, Nyonya, jawab John. Di sebuah bangunan yang sudah terbengkalai entah itu kota mati atau apa namun yang jelas tempat itu jauh dari pemukiman.